Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Lintarisa Putri, kelas 1M dengan NIM 2021143488, mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya Sarjana Agama, MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan atau PPT saya dengan subtema 1. Pengertian komponen pendidikan, 2. Macam-macam komponen pendidikan, dan 3. Hubungan timbal balik antar komponen pendidikan. 1. Pengertian komponen. Pendidikan komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari suatu sistem proses pendidikan yang menentukan suatu hasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan yang ada. Macam-macam komponen pendidikan. Ada A. Raw input. Raw input adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan, atau kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat belajar dan kepribadian siswa, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah faktor individu. Siswa bisa berupa kondisi fisiologis maupun psikologis anak. B. Instrumental input. Input alat atau instrumental input, yaitu memuat kurikulum dan pendidikan. Komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan atau instrumental input adalah semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran, misalnya kurikulum, media pengajaran, alat evaluasi, hasil belajar, dan 3. Fasilitas. C. Environmental input. Environmental input adalah lingkungan alam dan sosial di sekitar siswa, yaitu suhu, geografis, dan sebagainya. Tujuannya adalah cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sebagai unsur penting suatu kegiatan, maka tujuan tidak boleh diabaikan. Berdasarkan beberapa pendapat tentang komponen pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 komponen pendidikan yang digunakan dalam acuan pendidikan, yaitu 1. Ada tujuan. Tujuan pendidikan atau tingkah laku manusia, secara sadar maupun tidak sadar, tentu berarah pada tujuan yang tertentu. 2. Ada peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Ada 3. Pendidik. Pendidik salah satu komponen penting dalam pendidikan. Adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidik di sekolah saja. Ditinjau dari lembaga pendidikan, muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. 4. Isi atau materi. Metode pendidikan dalam interaksi pendidikan tidak terlepas dari metode atau bagaimana pendidikan dilaksanakan. 5. Situasi lingkungan. Isi pendidikan atau materi pendidikan, isi pendidikan memiliki kaitan yang dengan tujuan pendidikan. Dan 6. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. 7. Ada alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar sehingga tujuan pendidikan akan mudah dicapai. Misalnya laboratorium lengkap dengan alat-alat pencobaannya atau internet dan lain-lain. Dan 3. Ada hubungan timbal balik antar faktor pendidikan dapat diartikan oleh sebagai keterkaitan yang saling menguntungkan antar faktor pendidikan dalam melakukan suatu sistem pendidikan. Harus ada faktor-faktor yang melakukan ataupun yang mendukung agar sistem tersebut dapat berjalan. Faktor-faktor tersebut juga saling berkaitan satu sama lain dan dengan yang lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.